Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah hipotesis. Definisi hipotesis dalam penelitian. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis berarti suatu dugaan yang akan diuji kebenarannya. Dugaan itu mungkin diterima dan juga mungkin ditolak. Definisi hipotesis selanjutnya adalah hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Selanjutnya adalah hipotesis alternatif, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain, ada perbedaan, ada hubungan atau ada pengaruh antar variabel. Sebagai contoh, lembaga peradilan sebelum menerapkan ISO, kinerja pegawai biasa saja. Lembaga peradilan setelah menerapkan ISO, kinerja pegawai meningkat. Hipotesisnya, produktivitas kinerja pegawai pada lembaga peradilan meningkat setelah diterapkannya ISO dibanding dengan sebelum penerapan ISO. Hipotesis asosiatif merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume penjualan buah apel? Apakah ada pengaruh pemupukan tanaman apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Rumusan hipotesisnya, tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel. Atau tidak ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. Kriteria hipotesis yang baik dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Seperti contoh, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Bukan dalam kalimat upah memiliki pengaruh yang kurang berarti. Dan ini mempunyai makna yang tidak jelas. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik dapat diuji secara alamiah. Sebagai contoh, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Yang tidak dapat diuji atau dibuktikan karena tidak dapat mengumpulkan data sebagaimana contohnya, jin muslim dapat meramalkan kapan dan di mana Dajjal akan keluar. Nah, ini tidak bisa dihimpun atau dikumpulkan data tentang jin. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik, landasan dalam merumuskan hipotesis sangat kuat. Dasar merumuskan hipotesis. 1. Berdasarkan pada teori. 2. Berdasarkan penelitian terdahulu. 3. Berdasarkan penelitian pendahuluan. 4. Berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Selanjutnya, hipotesis statistik. Bila hipotesis ini dikaitkan dengan parameter populasi, maka hipotesis ini disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Pengujian statistiknya adalah suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilita yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar
dan oleh karenanya itu harus ditolak. 5 langkah untuk menguji suatu hipotesis. Langkah pertama, rumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah kedua, pilih suatu taraf nyata. Langkah ketiga, tentukan uji statistik. Langkah 4, buat aturan pengambilan keputusan. Langkah 5, ambillah sampel dan ambil keputusan. Menolak atau tidak menolak. Ini langkah-langkahnya dijelaskan. 5 langkah untuk menguji suatu hipotesis. Perlu juga diperhatikan bahwa keputusan untuk menolak atau tidak adalah keputusan yang diambil oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Hasil ini merupakan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti sampel yang dapat diberikan peneliti kepada manajer puncak sebagai pembuat keputusan. Tetapi keputusan akhir biasanya tetap diambil oleh manajer puncak tersebut. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi hipotesis ini. Mungkin banyak kekurangan, mudah-mudahan di dalam perkuliahan bisa kita tambahkan bersama. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.